Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama acara podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah buat kita, dan ini tamu-tamu kita juga sehat-sehat semuanya dan selalu dijaga dirahmati Allah. Baiklah, langsung saja untuk podcast kali ini kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti tamu-tamu kita menceritakan bagaimana pengalamannya sebelum dan setelah ngaji Al-Quran ini, kami persilakan kepada guru kita semua di sini sudah hadir, Bapak Dr. Andos Kiai Haji Najamuddin Shiddiq. Kami persilakan untuk pembukaan. Baik, Pak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di Wisma Agus Yayasan Hazanah Kebajikan. Wisma ini adalah ditempatin oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli surga. Jadi kita tinggal ahli surga itu karena mereka saudara-saudara kita yang disayang Allah, tapi dia nggak bisa melihat. Tunanetra. Iya, tunanetra. Dan juga alhamdulillah kita berada di kawasan Pondok Cabe di Yayasan Hazanah Kebajikan yang membawahi 4 sekolah SD, alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, SMK alhamdulillah maju, dan juga MA juga maju. Dan tahun depan insya Allah tahun ajaran akan datang akan dibuka juga SD bilingual yang 2 bahasa. Dan ada juga boarding school anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Ya, mereka itu semuanya adalah free. Tinggal di asrama. Tinggal di asrama, boarding school. Dan juga di sini ada juga tahfiz, ya. Ada juga ekonomi umat, ya. Jadi ada ekonomi umat, jadi merupakan toko yang belanja orang sekitar sini supaya ada kegiatan ekonomi. Ada juga adalah produksi roti yang setiap hari berproduksi yang bisa dinikmatin oleh bapak-bapak, ibu-ibu pengajian. Dan ada juga kebun singkong. Iya, kebun singkongnya udah produksi lu juga setiap hari Senin bapak ibu-ibu merasakan kebun singkongnya. Dan juga ada lagi kajian setiap hari nggak ada libur. Jadi Senin sampai Ahad setiap hari. Tiap pagi jam 7 sampai jam 9. Oh, jam 7 sampai jam 9. Dan malam ada Zoom online. Nah, inilah. Banyak ustadznya ya katanya. Apa? Banyak gurunya ya? Banyak ustadzanya juga banyak, ada 12 orang ustadzah ya. Dan alhamdulillah juga ya, kita di sini dengan mengaji Quran ini banyak berkahnya. Sebelumnya kita baca Ummul Quran dulu. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah. Amin. Diberi Allah kemudahan. Dibuka rezekinya. Anak-anak kita soleh dan solehat. Anak-anak kita senang baca Quran, senang ngaji Quran, ngamalin Quran, menyampaikan Quran kepada orang lain. Dan juga anak-anak kita patuh kepada Allah, patuh kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita mintain yang pertama Mbak Rini gimana sebelum pengajian dan setelah pengajian. Alhamdulillah Ustaz. Dulu sebelum pengajian saya jujur sering ke orang pintar atau dukun gitu di kampung. Oh, kedukun. Dulu suami sakit, orang tua nyuruh ke sini ke orang pintar begitu. Saya nurut aja ya. Setelah mengaji, alhamdulillah ternyata itu dosa besar ya. Iya, syirik. Karena takut dosa syirik nggak diampuni ya. Ya, selama dia tidak bertobat nggak diampuni. Alhamdulillah setelah ngaji saya pelan-pelan ngomong sama orang tua, saya nggak mau ke dukun lagi karena itu dilarang sama Allah. Ya, kita bertentangan sebenarnya sama orang tua itu ya. Awalnya. Tetap, ya sampai sekarang masih bertentangan sama orang tua. Ya nyuruhnya ya ke dukun gitulah, istilahnya biar suami usaha lagi begitu. Tapi saya pelan-pelan tolak. Alhamdulillah setelah ngaji, alhamdulillah ada petunjuk dari Allah, diberi bahwa ke dukun itu dosa besar. Alhamdulillah. Dan kalau tidak ngaji itu rasanya nggak tenang ya. Nggak tenang. Makanya dulu pertama saya kerja seminggu saya nggak ngaji. Akhirnya saya izin sama bos itu. Eyang, saya boleh izin ngaji nggak 7:30? Kalau nggak boleh diizinin, saya mau berhenti begitu ya. Alhamdulillah diizinin. Setelah diizinin ikut ngaji setiap hari. Setelah ngaji saya baru berangkat lagi. Alhamdulillah. Dapat rezeki yang besar istilahnya ya, bisa ngaji. Alhamdulillah. Lebih tenang kalau ngaji ya. Ya memang dengan ngaji itu ya kita itu menuju jalan yang lurus gitu. Kalau kita nggak ngaji kan menuju jalan yang sesat. Kenapa? Ya mungkin pendapat kita atau pendapat orang lain, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi setelah kita ngaji, kayaknya di surat 17 ayat 9 ya. Quran itu nunjukin kita ke jalan yang lurus. 17:9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Allah kasih tahu sesungguhnya Quran ini nunjuki kita ke jalan yang lurus sekali. Nah, bagi orang yang beriman bermasalah, dia berbuat baik dengan dia mengaji Quran, ada lagi tambahannya pahala yang besar. Nah, cuman selama ini mungkin orang sudah baca Quran ini, tapi tidak membaca artinya. Nah, padahal maunya Allah itu baca artinya. Maunya Allah itu. Jadi Quran itu akan membawa dampak kepada kita atau membawa berkah kepada kita setelah kita baca artinya. Ya itu makanya surat 38 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Sadaqallah. Nah, jadi kitab Quran ini bawa berkah. Berkah itu artinya merubah hidup kita dari nggak baik kepada lebih baik dan juga berkesinambungan. Jadi kita rezeki berkesinambungan, juga kita bawa ketenangan, bawa kebahagiaan. Nah, bagi orang-orang yang berakal dengan Quran dibaca artinya itu, dia dapat pelajaran. Dan pelajarannya bukan dari sekolah. Kalau dari sekolah kan berubah pelajaran. Tapi kalau dari Quran kan nggak berubah-ubah. Dari 14,5 abad yang lalu sampai hari kiamat sama. Nah, biasanya kita kan kalau Quran itu kan main cepat aja nih. Cepat kejar hatam. Padahal Allah nunjukin kita cara ngaji itu surat 75, 16 sampai 19. Untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu
dan membacanya. Sadaqallahul azim. Sampai 19. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, jadi di sini kan Allah katakan, Allah melarang malah baca cepat-cepat itu. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran atau cepat-cepat membacanya. Dulu kan Nabi Muhammad kan, karena turunnya ke Nabi Muhammad. Sekarang kita kan umat Nabi Muhammad. Ya jangan cepat-cepat. Malah Allah jamin, kami nanti akan mengumpulkan di dada kamu itu pengertiannya. Gimana cara bacanya? Baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Diulangi lagi. Sesungguhnya kami nanti akan mengumpulkan di dada kamu itu. Jadi kalau kita hayati, kita tadabburi Quran itu, Allah kumpulin nanti di dada kita ini isi Quran itu kepada kita. Nah cuman biasanya kan orang kan dikatakan bahwa oh Quran itu sulit, Quran itu susah gitu. Berat. Jadi sudah dikasih stigma kita ini udah Quran itu sulit, Quran itu susah. Padahal enggak, Allah katakan Quran itu mudah kok, mudah. Coba lihat surat 54 ayatnya 17. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Coba ayat dua-duanya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 3-2-nya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 40. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengambil peringatan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, sampai 4 kali di surat yang sama. Sesungguhnya kami mudahkan Quran itu untuk peringatan. Cuman masalahnya siapa yang mengambil pelajaran nih? Ya mudahkan lagi Quran itu untuk peringatan. Tapi siapa yang jadikan dia pelajaran? Diulang lagi. Nah, cuman biasanya kan orang cuman mengambil pahalanya. Ya pasti dapat pahala sih, namanya ngaji kan satu huruf aja dapat pahala. Cuman pelajarannya nggak dapat. Masih ada lagi sebetulnya itu di surat 1997. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Shadaqallahul azim. Kami mudahkan nih Al-Quran ini dengan bahasamu. Dulu kan Nabi Muhammad, berarti dia bahasa Arab kan. Ya kalau sekarang kita baca sekarangnya ke bahasa kita, supaya Quran ini jadi kabar gembira, dia juga peringatan. Jadi orang tahu ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Masih ada lagi di surat 44 ayatnya 58, 59. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka juga menunggu. Nah, jadi Allah kami mudahkan Quran ini dengan bahasamu supaya mereka mengambil pelajaran, mendapatkan petunjuk. Nah, kalau misalnya orang udah dikasih tahu nih dengan bahasanya dia, kemudian dia mau gak mau, sudah Allah katakan, ya kita tunggu aja. Yang kita yang ikutin Quran, nunggunya apa? Nunggu rahmat Allah, nunggu ridho Allah, nunggu rizki, nunggu bahagia, nunggu surga. Ya mereka yang nolak Quran, nunggu juga, tapi nunggu neraka, nunggu celaka, nunggu musibah. Nah makanya Quran ini luar biasa ya, makanya merubah hidup kita nih. Nah terus ada lagi perubahan lain lagi Pak? Ya alhamdulillah Yai, dulu
rasa syukur kita, walaupun dulu suami kerja, rasa syukurnya itu berkurang. Belum benar-benar menikmati ini dari Allah begitu ya. Alhamdulillah sekarang ngaji bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah. Rasa syukur. Iya. Dan kalau kita bersyukur itu kan Tambah nikmatnya ditambah oleh Allah. Dan tidak akan ada azab Allah kalau kita bersyukur kan. Di surat 147 coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi Allah kasih tahu, Allah tidak akan menyiksamu. Biasanya kita kalau dengar siksa itu pasti nanti neraka kan. Sebenarnya bukan neraka aja. Jadi Allah tidak akan nyiksa kamu di dunia. Jadi di dunia juga Allah nggak akan merugikan kita, Allah nggak akan menyulitkan kita. Kalau kamu bersyukur dan beriman, malah Allah mensyukuri kita. Cuman bagaimanapun juga harus kita ingat, semuanya itu pasti ada ujian. Jadi kita bersyukur ini nggak Allah siksa, Allah tambah, tapi ujian tetap ada. Perbedaan ujian dan siksaan itu bagaimana? Kalau ujian itu ya, dia sudah ngamalin nih, ngajinya sudah, sholatnya sudah, infak sudah nih. Udah itu dikerjain sama orang tua udah baik, orang tua udah baik. Kemudian kejadian, nah itu tuh ujian. Berarti yang bersama dengan cobaan. Sama. Nah yang namanya siksa mana? Ya dia juga nggak sholat, dia juga nggak ngaji, dia juga nggak infak. Yaitu bukannya ujian, itu siksaan. Jadi melihatnya apa itu dia diuji, apa dia disiksa, dari itu. Ya contohnya Nabi aja kan lagi diuji oleh Allah kan. Pengen cuma kayak Nabi Adam. Pasalnya kok anaknya kok bunuh-bunuhan, kok Habil. Wah itu berat itu. Waduh berat banget itu. Nabi Ibrahim suruh sembelih anak. Nggak berat tuh. Nabi Muhammad biasanya dia perang Uhud. Berat lagi tuh. Baik, sekarang kita mintakan apa? Mbak Yanti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ngaji sini alhamdulillah saya mengaji sini bisa mengetahui itu, maksudnya memperdalam Al-Quran, bukan hanya membaca tapi arti dari Al-Quran itu sendiri dibahas satu ayat demi ayat. Jadi saya lebih tahu gitu, lebih mengetahui dari sebelumnya. Selama ini kan saya ngaji di talim-talim aja gitu, ngaji talim. Sekarang ngaji di sini jadi ya gitu. Jadi sedikit bisa mengamalkan gitu, dari ayat-ayat yang dibahas di ngajian saya. Nah, setelah itu jadi kayaknya setelah mengkaji Al-Quran saya lebih mengetahui isi Al-Quran, jadi saya lebih sabar, lebih mengetahui apa yang tadinya belum tahu jadi tahu. Yang boleh yang nggak boleh. Iya, yang boleh nggak boleh, yang halal, yang makruh bisa ketahui lebih dalam lagi. Dan kalau ngaji di sini kayaknya sudah jadi banyak teman, jadi banyak silaturahmi, jadi banyak Ketemu sama Besti ya, banyak istiqomah gitu. Tadinya saya kayaknya ngaji biasa aja gitu. Mudah-mudahan ngaji di ini. Jadi sekarang jadi ketemu sama Besti. jadi ketemu banyak teman silaturahmi. Iya, bisa kenal orang-orang, sifat-sifat yang gimana juga udah tahu gitu. Jadi sekarang lebih sabar, Ya, lebih sabar, menerima, lebih bahagia. gitu. Cuma Nah. sekarang waktunya lagi nggak aktif Aji karena ngomong ya. Ya. Ada ngomong cucu. Oh, memang cucu. Ya, jadi nggak aktif. Ngajinya waktu tertentu aja. Ya. Jadi ya Jumat Sabtu Minggu ya. Seminggu berapa kali sama cucunya? Seminggu ya 5-6 kali.
Kan ngajinya itu kan sampai jam 9 kan. Ngajinya ya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu, kalau ada waktu yang lalu ya ngaji aja gitu. Kalau ada yang jagain selain. Ya. Jadi kan ada Allah kasih tahu ya surat 63 ayat 9 tuh. Ya, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Allah kan, hai orang-orang beriman, jangan kamu lalai ingat Allah. Arti lalai ngaji, lalai sholat, lalai infak. Gara-gara apa? Harta dan anak. Anak itu masuk cucu. Turunan ya. Iya, jangan kita lalai gara-gara. Tapi bisa nge-zoom kalau gitu Pak ya. Iya bisa. Suka Kalau nge-zoom ya, hadir suka nge-zoom. hijau, Zoom malam suka. juga suka. Cuman yang midnight. Midnight-nya. Ya. Midnight-nya. Ya, midnight. Nah, oke. Cuman ada caranya Allah katakan untuk ngatasin itu. Ngatasin supaya kita nggak dilalaikan oleh anak, nggak dilalaikan oleh cucu, nggak dilalaikan oleh harta. Ada caranya. Makanya Allah kasih tahu di ayat selanjutnya 10 dan 11-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi Allah kasih tahu nih. Jadi supaya kita jangan lalai gara-gara anak, gara-gara cucu, gara-gara harta, maka Allah suruh kita ini infaklah kamu. Sedekah. Lapang sempit. Waktunya sebelum kamu mati. Jadi sebelum kamu di ICU tuh. Kalau sudah mati, sudah dekat-dekat meninggal, nanti dia nanti akan ngomong, jangan dulu aku diwafatkan, aku pengen bersedekah, supaya aku jadi orang soleh. Coba lihat tuh, sedekah supaya jadi orang soleh atau soleha. Tapi sayang waktunya sudah habis. Itu makanya kalau mau sedekah itu ya selama kita masih sehat-sehat ini. Dan sedekah itu ya tidak mesti uang. Bisa tenaga, bisa ilmu, bisa nasihat, bisa hadir pengajian. Ya bisa juga tersenyum juga bisa kok. Nah, cuman jangan itu saja kalau dapat rezeki, nah harus berani. Ceger. Karena ceger-ceger itu yang merubah nanti. Selain kita ngaji, kita sholat, kita silaturahim, yang akan merubah diri kita dari ceger-ceger itu nanti. Merubah jadi soleh tadi ya. Menjadi soleh dan juga menjadi kita dekat sama Allah. Oh. Kalau dia nggak itu, satu dia nggak dekat sama Allah. Yang kedua dia nggak dapat doa Rasul. Kalau orang nggak infak itu nggak dekat sama Allah, nggak dapat doa Rasul. Pokoknya surat 9 ayat 99 itu. Surat 9 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan yang untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi berarti ketahuan nih. Berarti kalau kita infak itu, satu, supaya jadi orang soleh. Kalau kita infak itu, dua, supaya dekat sama Allah. Kalau kita infak itu berarti kita dapat doa Rasul. Bukan saja Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mendoain kita.
Makanya infak sedekah itu penting sekali itu. Sangat penting. Padahal itu banyak dilupakan orang. Dilupakan orang itu. Padahal infak sedekah itu membuat hati menjadi tenang, bahagia juga. Mohon izin Pak Kiai. Ya. Kalau ada seandainya ya seorang donatur, nah uangnya itu hasil korupsi nih Pak Kiai, itu bagaimana? Nggak bisa dia. Dan kita yang dikasih saat kita kan nggak tahu ya, Iya. itu kita dapat dosa juga nggak? Enggak. Tidak ya Pak Kiai? Enggak. Kenapa? Kan infak itu kan Allah kasih tahu kan di surat 2267 itu. Apa sih syaratnya yang diinfakkan itu? Surat 2267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Jadi, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah hasil usaha kamu yang baik-baik. Berarti kalau tadi hasil usaha dapat nyolong, dapat maling, dapat korupsi, nggak bisa dia. Nah, gimana yang terima? Yang terima nggak masalah. Dapat dosanya ya Pak? Enggak, masa kita setiap orang ngundang kita, dia kira-kira korupsi nggak usah begitu. Kita nggak tahu apa yang mereka Iya. lakukan ya Pak. Jadi kepindahannya ke kita rezeki itu, jalannya halal nggak? Nah itu, bukannya dari dia dapat nggak dapatkan. Izin Pak Ustaz. Kalaupun umpamanya kita mau infak, kayak kita kan udah punya keluarga suami ya, diam-diam gitu, tanpa seizin suami, gimana Pak Ustaz? Nanti dulu, kalau sudah ini rezekinya itu, misalnya dia dapat rezeki nih, terus udah nih serah kamu, atur kamu, udah bebas kita. Oh gitu. Walaupun tanpa seizin suami. Meskipun tanpa izin. Apalagi kalau bisa suami yang rada-rada, nanti sedekah nanti ribut terus nanti setiap mau sedekah ribut, setiap mau sedekah ribut nanti itu. Nah cuman di awal tadi udah kita ngomong nih benar mami ya yang ngatur ya belanjanya ya infaknya segala macam. Udah atur aja Mi katanya, ya udah sekali aja. Kecuali mungkin ngambil di kantong. Nah, kecuali kalau ngambil di kantongnya. Uangnya juga nggak halal itu Mak. Iya. Nyolong. Kalau infak yang utama itu yang utama diberikan buat siapa gitu? Buat Yang orang tua. Orang tua dulu. Orang tua, Saudara mertua, gitu ya, keluarga. saudara, baru ke anak yatim, baru fakir miskin, fisabilillah. Itu ada sebelum ke sana ya. Jadi ini yang suruh baik-baik nih. Tapi kenapa sih orang susah untuk berinfak itu? Nggak berani. Orang berinfak itu nggak berani kan? Kenapa? Di ayat 268-nya itu. Ya, Mbak Ani. Bisa saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallah. Nah, jadi kenapa kok infak itu tidak masyhur? Maksudnya tidak masyhur itu kok konotasinya kalau orang sedekah itu kan ngabisin uang tuh. Padahal enggak maksudnya itu. Nah, cuman karena setan ini, proyek setan ini kan proyeknya supaya orang itu jangan memberikan. Nanti kalau kamu diberikan ke orang lain habis kikir kan? Iya, konotasinya seperti itu memang. Iya, padahal Allah katakan kalau kamu infakkan itu, apa kelebihannya buat kita di ayat itu? Satu, Allah akan ngampuni dosa-dosa kita. Sungguh banyak kesalahan kita, tapi Allah bilang, aku ampuni dosa-dosa kamu, aku berikan kepada kamu karunia. Ingat loh, aku ini sang yang maha kaya loh, nyuruh ini. Jadi disuruh orang kaya aja mau, apalagi disuruh sang yang maha kaya. Mestinya disuruh orang kaya oke, apalagi disuruh sang yang maha kaya. Lebih oke lagi mestinya. Kadang banyak yang tidak menyadari itu. Iya. Iya.
Dan sebetulnya infak ini juga supaya Quran masuk juga. Nah, coba lihat ayat 268-nya, 269-nya. 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang ini. Oh, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, tadi Allah katakan proyek setan itu suruh kamu kikir, takut kamu kurang. Sedangkan Allah suruh kamu infak itu supaya kamu diampuni dosa-dosanya, diberikan karunia. Karunia itu bisa sehat, karunia itu bisa rezeki, karunia itu bisa bahagia. Bukan saja itu, kamu diberikan ilmu al-hikmah. Nah, siapa yang diberikan ilmu al-hikmah itu berarti ilmu Quran. Hanya orang-orang berakal lah yang Allah berikan ilmu itu. Contohnya kayak Bu Mega kemarin. Begitu dia ngaji di sini, dia nggak paham-paham tuh. Udah Ustadz Wawan ngajarin dia, ayo ngaji lagi, tapi nggak paham sama sekali. Begitu dia mulai beli goreng-gorengan untuk orang ngaji, baru dia, oh gini nih, begini artinya Quran ini. Baru dia bisa, harus paham. Ya memang itu. Masuk. Baru masuk itu setelah sedekah itu. Nah cuman kan kita ini masalahnya konotasinya sedekah itu dari kecil kita didikin hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya berarti kalau mau kaya hemat. Padahal kita udah hemat-hemat juga nggak kaya-kaya coba. Pasti ada yang salah nih. Nah, semua orang di dunia ini kecuali orang ngaji menganggap bahwa kikir itu baik. Padahal kikir itu nggak baik. Surat 3:180. Dikalungkan. Tiga 180. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi Allah katakan jangan kamu mengira loh kikir itu baik. Nah, padahal semua orang rata-rata mengatakan kikir itu adalah baik. Allah bilang kikir itu nggak baik. Jadi kikir itu nggak baik. Nah, kalau kamu kikir, Allah katakan nanti akan dikalungkan nanti di hari kiamat hartamu itu. Jadi kalau orang ternyata benar juga. Ini saya lihat ini ada orang kaya nih, kaya sekali. Tapi dia nggak keluarin zakat, infak sedekahnya. Apa yang terjadi nanti? Hartanya bikin berantem anaknya. Bikin berantem. Ya kenapa? Nggak dikeluarin zakat, infak sedekahnya itu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita keluarkan juga nggak jauh-jauh juga. Kembali ke pertanyaan tadi, kepada siapa? Nah, surat 2:15 kan. 2:215. Surat 2:215. Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahu. Banyak orang nggak tahu loh itu. Infak sedekah pertama itu ke orang tua itu. Banyak orang nggak tahu. Orang tua, mertua juga ya. Iya, termasuk. Banyak orang
nganggap bahwa orang tua itu kewajiban. Betul sih kewajiban, tapi karena merasa ini kewajiban, kita nggak tahu ayatnya, sehingga kejadian nanti dia merasa kewajiban, akhirnya dia ngasih orang tua diomongin dulu, atau dia ngasih saudara diomongin. Tapi kalau kita tahu ini perintah Allah, berarti ya nggak usah diomongin. Kenapa? Ini Allah yang suruh kok. Yang balas siapa ya? Allah, bukannya dia. Bukan mertua yang balas, bukan orang tua yang balas, bukan juga ipar yang resek balas, bukan juga tante cerewet yang balas. Yang balas Allah langsung kok. Misalnya dia terima kasih, nggak terima kasih, bukan urusan kita. Urusannya kita tuh kepada Allah, karena Allah suruh. Jadi akhirnya kita lebih ikhlas. Ikhlas berikan orang tua, ikhlas berikan mertua. Semuanya masih ada orang tua kan? Ya. Nggak ada, Mbak, masih. Ini saya mau tanyakan. Orang tua saya kan jauh, ada di kampung, ya. Terus kalau kita mau kirim sedikit kan kayaknya kok cuma sedikit kan begitu ya. Iya. Nunggu banyak nggak dapet, nggak ada gitu. Terus gimana tuh Pak Ustaz? Nggak, seadanya aja. Saya itu ingat waktu saya masih sekolah, saya ngirim orang tua itu ya. Dulu kalau ngirim orang tua bukan kayak sekarang pakai WA langsung cet kirim. Enggak, pakai wesel. Jadi harga wesel dengan harganya dikirim itu sama. Cuman kan orang tua kan senang dia. Senang kan dia dapatkan, dapat dari kita itu senang. Nah sekarang saya alami juga dapat dari anak itu beda ya Allah, rasanya tuh ada rasa tuh. Biarpun kita ada uang kita pakai ya. Beda itu. Nilainya bukan karena nilai uangnya. Bukan nilai karena uangnya, tapi perhatian anak ke orang tua itu. Berarti biarpun sedikit kita kirim. Biar sedikit. Itu membawa berkah. Makanya kan ada tuh kalau mertuanya Pak Fauzi bantu, tadinya dia ngasih mertuanya nih, kata mertuanya, udahlah buat kamu aja. Langsung dia jawab, berarti Bapak Ibu ini ingin nutup rezeki kami. Oh begitu ya? Iya. Ya benar itu. Jadi pikiran kita jangan dimasukin setan. Udah kirim aja. Kirim aja. Kenapa? Karena ya setan sih berbagai macam. Sama juga kayak misalnya kita ngasih orang nih. Kita ngasih orang, setan masuk ke diri kita. Wah, dia juga nggak terima kasih katanya. Apa yang kita ngasih lagi? Beras setan tuh. Lah yang terima kasih itu kita kan karena Allah ngasih dia, bukan karena dia kan? Iya. Kalau orang tua ngasih ke anak, kita termasuk infak pula. Tergantung ininya, anaknya. Kalau misalnya memang anaknya susah, dia harta orang tuanya banyak, udah dikasih warisnya udah, dibagi, ngasih orang anak masuk. Karena kerabat kan. Nah jadi sebetulnya padahal kan yang kita berikan nggak jauh-jauh tuh. Balasannya kita udah tahu nih, 1 jadi 700, syaratnya aja 2. Jangan suka disebut, jangan menyakiti hati terima. Wah berkah itu. Berkah. Kenapa orang tua itu kadang-kadang kalau kita di kampung tuh, satu kampung tuh tahu semua dia cerita. Bukan dia tuh untuk apa-apa. Senangnya dia, bahagianya dia, bangga dia. Memang begitu Pak Ustadz. Saya sendiri berdoa ya. Doa saya, ya Allah izinkan saya ketemu sama orang tua. Izinkan saya bisa datang untuk menemui orang tua, jangan cuma 1 tahun sekali gitu. Mintanya. Nah terus kalau kita mau kirim, ya itu tadi kalau kirim kan cuma segini ya, sedikit gitu. Nunggu banyak belum ada gitu. Iya berapa adanya aja, apalagi udah enak sekarang kan ada. Itu aja saya dapat rezekinya sedikit. Enak juga kalau sekarang kan ada bank. Dengan transfer aja 50, 100. 50, 100 loh bagi orang di kampung beda. Ya beda. Kayaknya mau kirim 50.000, ya Allah, kok cuma 50.000 gitu loh, berat rasanya malahan. Tapi Itu dapat sayur banyak. Orang tua pasti bangga, biarpun segitu. Oh bangga banget ya. Terbaik di kampung. Seperti itu ke mertua. Iya. Perhatiannya. Oh perhatiannya.
Nggak mesti harus banyak. Iya sih sebenarnya. Nah, jangan sampai kita kegoda setan. Setan, ya deh setahun sekali aja deh. Jadi dikit banget ya, jangan begitu. Kata setan benar. Nah, akhirnya kita kepake ngobrol tahun depan. Nanti kalau udah ngumpul lain lagi ceritanya. Cerita lagi, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini kan. Iya betul. Kalau kita ngasih makan sama orang tua, nggak ngasih istilahnya kayak uang gitu, itu termasuk infak apa? Bisa masuk infak, cuman begini. Bedanya barang dengan uang. Belum tentu dia dengan barang itu suka. Iya. Nggak, Misalnya nih, kita beli ini, dia kerudung. Ya dia sih terima kasih ya. Tapi pernah warna kerudung itu dia nggak suka tuh. Iya. Jadi Atau kita beliin sendal, tentu sendalnya kekecilan kan. Tapi kalau uang, dia beli apa aja bisa. bisa gunainnya apa? lebih luas. Saya kan ngurusin orang tua tinggal satu nih, orang tua, orang laki bapak. Sama saya tinggal begitu, terus saya kan ngasih istilahnya makan apa gitu, iya tiap hari-harinya. Cuman emang nggak ngasih kayak berupa duit, enggak. Oh, nggak ngasih apa namanya uang, gitu ya. tapi kita ngasih makan minum ngasih dia makan, masuk. Nah, ngurusin. cuman jangan lupa sekali-sekali kita dapat Iya, rezeki, gitu. biar dia merasakan megang uang beda Iya, loh itu. maksudnya ngasihnya sekali-kali aja. Iya, gitu. pengen jajan, pak kemauan dia. Jajannya sekali-kali, nggak tiap bulan gitu. Maksudnya makan aja, Setan. masuk infak. Tapi sebetulnya ide itu bersyukur loh ada pengajian tuh. Kalau kita nggak ngaji, banyak orang itu sama orang tua nggak sama sekali. Iya, jadi Apalagi sama mertua. tua sama tua saya mah udah nggak ada dua-duanya. Iya, apalagi kadang-kadang orang sama mertua sambung. Padahal orang jahatin mertua sambung atau orang tua sambung sama dia menjahatin ibunya. Kan suaminya dia. Iya. Misalnya orang ini kan misalnya ibunya nikah lagi, bapaknya udah meninggal nih. Nah, mestinya si anak ini dia baik juga sama pak sambungnya. Kenapa? Karena ini bagaimanapun juga dia adalah suami ibu kita. Sebaliknya juga dengan bapak kita, bapak sambung sama-sama. Tapi saya lihat seperti di kampung, terutama kampung saya itu nggak mau dia baik. Padahal setelah ngaji, ya Allah. Nah itu cara ngadepinnya gimana Pak Ustadz? Kebetulan kan saya sebagai Pak Ustadz ya. Ya. Maksudnya kehidupan saya seperti itu, Ya. itu banget. Saya sebagai orang tua kesambung bagi anak-anak ya. Ya sementara ini sih mereka baik-baik aja ya. Ya. Jadi saya sikapnya harus bagaimana Pak Ustadz itu? Pertama adalah doakan dia. Yang kedua kita sabar. Itu tadi sabarnya Sabar. ini yang Doakan dia. Masih Iya, kepancing. kepancing Pak Ustadz kadang-kadang. Makanya kenapa di surat 39 ayat 10 itu sabar itu nilainya tinggi sekali. Ke 9, 10. Siapa? Nanti ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kita lihat ini, hai apa bahasanya? Hamba-hambaku yang beriman, berarti orang sudah beriman. Disuruh oleh Allah bertakwa kan? Takwa. Setelah dia bertakwa, berbuat baiklah kamu. Orang beriman, kemudian dia bertakwa, dia berbuat baik. Perbuatan baik kamu, kalau kamu sudah beriman itu, maka dunianya pun dapat itu. Dan setelah kamu beriman, kamu bertakwa, perbuatan baik kamu itu, yang paling tinggi sekali itu adalah orang yang beriman, orang bertakwa, orang sudah berbuat baik, dan dia sabar. Pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Tanpa Sabar batas. itu yang susah. Orang yang sabar. Makanya doa sabar itu mesti hafal tuh. Doa sabar itu kan di surat 2:250 itu.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Sadaqallah. Jadi ini doa ya, apa ya? Doanya Tolut diajarkan oleh Allah untuk ngadapin Jalut. Jadi ini Tolut ini orang raja baik, baru diangkat. Tugasnya untuk ngalahin Jalut. Jalut ini raja kurang baik nih, jahat nih. Tapi dikasih oleh Allah doanya dia. Rabbana afriq alaina sobro watabi sekadamana wan surna al-qamil kafirin. Pendek kok itu. Rabbana afriq alaina sobro watabi sekadamana wan surna al-qamil kafirin. Nah, dengan doa sabar ini bisa Tolut itu mengalahkan Jalut. Padahal Jalut ini raja, kaya, alat perangnya canggih, anak buahnya banyak sekali. Bisa kalah loh dengan doa sabar. Kayaknya sabar itu tinggi sekali nilainya. Termasuk menghadapin anak. Apa? Termasuk menghadapin anak. Termasuk ngadapin anak, ngadapin orang tua, ngadapin teman, ngadapin tetangga, ngadapin teman sesama-sama ngasih air di depan. Iya. Sama jamaah. Masuk sabar dengan ustadznya jarang disebut namanya. Iya. Sensi, kalau disebut sensi deh. Iya. Aduh, sensi banget di sini ya. Saya Ustaz sempat ngelarang orang tua nikah lagi. Alhamdulillah semenjak ngaji, alhamdulillah pikiran saya kebuka, saya ngizinin orang tua menikah lagi. Ini juga Iya. sama nih, ini sama nih. Itu sebetulnya mulia loh itu. Sebetulnya kalau ada orang yang tidak mengizinkan orang tua menikah lagi itu, dia sebetulnya zolim. Jadi orang tuanya masih muda. Lah ada yang dia mau kan. Kan sebenarnya kalau dia mengizinkan, dia nyenangin orang tua itu. Cuman kadang-kadang kan manusia kan serakah. Maunya orang tuanya itu sama dia aja. Dan dia takut ditinggal. Padahal nggak mungkin lah, namanya orang tua kan. Pastilah anak itu lebih utama. Ada rasa takut. Makanya kan mestinya anak itu ngaji. Biar dia sadar tuh. Cuman kalau dia belum ngaji sekarang, doakan. Makanya kan hampir saya mendoain anak kan. Saya doain anak itu bukan saja anak pribadi saya aja. Semua orang yang punya anak di sini yang di Zoom itu, mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh dan solehat. Mudah-mudahan dia senang baca Quran, senang ngaji, senang ngamalin Quran, nyampaikan Quran. Itu untuk semuanya. Karena doa orang tua itu, ya saya ingat waktu ayah saya dulu. Ayah saya dulu setiap malam Jumat ngumpulin orang nih. Kerjanya apa? Baca kayak sebangsa tahlil, tapi bahasanya dulu bukan tahlil, namanya ratib saman. Mungkin pernah dengar nama ratib saman kan? Ya hampir dibaca la ilaha illallah juga sih. Tapi setiap malam Jumat ngumpulin orang-orang ya 4, 5, 6, 10. Terus dikasih kadang-kadang, yang dikasih juga kadang-kadang pisang. Mending kalau pisang matang, pisang mentah direbus. Oh, konsumsinya. Kopi gitu ya. Ya, itu konsumsinya itu. Nah, setiap dia habis ratib saman, ya tahlil zikir itu, doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh dan solehat. Anak-anak kita semua jadi anak kita dapat ilmu yang bermanfaat. Saya bilang iya juga ya kalau saya ingat itu ya. Doain terus setiap malam Jumat. Sebelumnya zikir tasbih itu. Kan waktu nanti dia dapat petunjuk, nanti dia akan nangis. Perbuatannya itu. Dia akan nangis. Kenapa? Menyesali itu. Menyesali. Ya harapan kita masih hidup, dia sudah dapat petunjuk, menyesali itu. Harapan kita nih. Kalaupun belum, nanti sudah kita meninggal, baru dia, ya Allah, kok mama dulu gini-gini. Tapi doa itu pasti dikabulin. Semua doa itu. Lama tapi pasti ya. Saya merasakannya. Dulu saya naik haji,
yang biasa nih. Jadi doa saya khusus tuh misalnya ada 10 nih, 10 doa saya nih. Haji ini saya doanya ini. 7 disampaikan. Mungkin 9, 8, 9, 10 belum. Tapi lama disampaikan juga. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu ujian juga buat kita. Diuji cepat, lambat, dikabulkan itu. Tapi seluruhnya dikabulkan. Jadi kalau Allah bilang, intalakan kepadaku, aku akan kabulkan, itu pasti itu. Yakinlah itu. Cuman apa cepat atau lambat itu aja.